Tepat pada saat mereka berdua terkejut, tawa lain terdengar di telinga mereka. Hei, bukankah ini dua saudara Sengsu dari tebing di seberang lautan kosmik? Ada nada centil dalam suara ini, dan suaranya terdengar sangat lembut hingga membuat tulang orang serasa akan lepas sejenak, dan darah di tubuh mereka tidak bisa menahan untuk tidak mendidih. Dikatakan bahwa kedua bersaudara Sengsu memiliki prestasi yang luar biasa di dunia. Linglong selalu mengagumi mereka. Saya tidak pernah menyangka kita bisa bertemu di sini hari ini. Gadis kecil ini sungguh beruntung. Di bawah suara seperti itu, kedua bersaudara itu tiba-tiba ingin mengekspresikan kekuatan aslinya, tetapi mereka kesurupan sejenak. Suara ini sangat bagus. Dia pasti sangat cantik bukan? Sebuah ide muncul di benak mereka. Linglong, nama ini juga terdengar sangat bagus. Membuat orang ingin melihat dengan jelas pemilik suara tersebut. Mereka berdua menoleh dengan linglung, dan melihat peri berjalan seolah-olah dia adalah keturunan dari 9 langit. Dia mengenakan kain kasa tipis, berjalan dengan anggun, pinggangnya bulat dan seperti batu giok, dan dia memutar dengan lembut melihat segala sesuatu di dunia. Semuanya tampak kehilangan warna, membuat orang merasa bersemangat. Dia adalah Dewi Linglong dari Sekte Ilahi Linglong. Mengapa dia ada di sini? Benarkah dia bilang dia mengagumi kita? Gumam kedua Master Transcendent setengah langkah dengan pikiran gelisah. Tidak, sontak keduanya terkejut. Kenapa suara yang tadinya hanya suara laki-laki berubah menjadi suara Dewi yang cantik dalam sekejap mata? Terlebih lagi, kita sedang menjaga Raja Dangmo di tanah kekacauan, menunggu kedatangan Tuan Yuandao. Bagaimana Dewi Linglong ini bisa sampai di sini? Pikiran kedua orang itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Pada saat ini, Qin Chen dan Fang Muling telah tiba di samping mereka berdua. Qin Chen mengaktifkan kekuatan prinsip luar angkasa untuk menutup kekosongan di segala arah, mencegah bahkan satu suara atau gelombang pun ditransmisikan. Kekuatan Tao yang kuat secara langsung mengganggu Qi dari dua Master Transcendent setengah di sini. Di pinggiran, cambuk spiritual Fang Muling jatuh hampir bersamaan, menyapu mereka berdua. Kedua Master itu terbangun sepenuhnya, dan raungan yang mengejutkan terjadi di tubuh mereka. Di belakang mereka berdua, dua binatang iblis besar terlihat muncul, menutupi langit dan matahari. Begitu mereka mengibaskan ekornya, mereka mencambuk-cambuk yang disapu oleh Fang Muling. Setelah serangan itu, mereka berdua sama sekali tidak ingin bertempur dan ingin melarikan diri dari sini pada saat pertama. Meskipun keduanya tidak tahu siapa musuhnya, mereka yang telah berkultivasi ke level mereka tidak mudah untuk dihadapi. Mereka memiliki pengalaman bertempur yang sangat kaya, jadi mereka secara alami tahu apa yang terbaik saat ini. Namun, sudah terlambat. Kamu masih ingin lari di depanku. Terdengar tawa kecil, dan bersamaan dengan itu muncullah aura kegelapan yang tak ada habisnya. Kekuatan tirani kegelapan begitu padat sehingga hampir mustahil untuk dibubarkan, dan langsung memasuki tubuh mereka. Sialan kekuatan kegelapan, mereka berasal dari klan kegelapan. Bagaimana bisa? Mungkinkah Master Transcendent klan kegelapan berpura-pura bekerja sama dengan Dewa Yuandao? Apakah Anda benar-benar mencoba menyakiti Tuan Yuandao? Sebuah ide dengan cepat muncul di benak mereka berdua. Pada saat terakhir, mereka buru-buru mengaktifkan token komunikasi. Tuan, kami disergap, ini klan kegelapan. Sebelum komunikasi mereka selesai, kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya telah sepenuhnya dituangkan ke dalam tubuh mereka. Dengan keras, mata kedua orang itu melebar, dan tubuh mereka langsung terkoyak, dan dua dao yang mengerikan tergantung di antara langit dan bumi, mekar dengan aura yang menakjubkan, dan langsung diserap ke dalam dunia kekacauan oleh Qin Chen. Segera setelah itu, dua cincin luar angkasa langsung jatuh ke tangan Qin Chen. Semua fluktuasi hilang sepenuhnya dalam sekejap mata tanpa ditransmisikan sama sekali. Qin Chen dan Fang Muling langsung mendarat di tempat mereka berada. Qin Chen tersenyum lembut dan berkata, "Sudah terpecahkan." Kemudian dia memandang Dewi Linglong dan berkata, "Aku tidak pernah membayangkan kekuatan sihirmu bisa memiliki efek seperti itu." Dewi Linglong tersenyum tipis, merupakan suatu kehormatan bagi Linglong untuk dapat membantu Anda. Tetapi kemampuan pesona saya tidak layak untuk disebutkan di depan Anda. Setelah mengatakan itu, Dewi Linglong menatap Qin Chen dengan kesal. Dia juga menggunakan teknik pesona pada Qin Chen, tapi sayangnya Qin Chen tidak masuk angin sama sekali, yang membuatnya frustrasi dan tidak bisa berkata-kata.
Di sampingnya, Fang Muling tiba-tiba mendengus, ini bukan waktunya membicarakan ini bukan. Dewi Linglong melirik ke arah Fang Muling dan mau tidak mau melirik ke mulutnya. Di antara mata kedua orang itu, ada gelombang energi yang tak terlihat. Ayo pergi, ucap Qin Chen tertawa kecil, berpura-pura tidak melihat pemandangan ini, menyingkirkan blokade luar angkasa, dan segera pergi dari sini bersama Fang Muling dan Dewi Linglong. Semua gerakan menghilang. Saat ini, dalam kehampaan tidak jauh, Raja Iblis dan tiba-tiba merasa berdebar dan melirik ke kejauhan. Tubuhnya yang sedang berlatih juga berhenti, matanya serius. Apakah sesuatu baru saja terjadi? Dia tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Kekuatan tak kasat mata menyebar dari tubuhnya dan menyapu dunia sekitarnya dalam sekejap. Dan saat energi sejatinya memenuhi udara, dia langsung merasakan ada yang tidak beres dengan kehampaan di sekitarnya. Siapa? Dia terkejut, dan aura di tubuhnya melonjak dalam sekejap, membentuk gelombang yang mengerikan, melindungi dirinya di dalam. Saat ini, hatinya telah benar-benar tenggelam, karena dia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang Yuandao Shenzhen akan menemukan tempat ini begitu cepat. Fluktuasi kehampaan di sekitarnya pasti ada seseorang yang mendekat. Energi tak berwujud menyapu, dan Lord Dangmo sudah memikirkan apakah dia harus pergi dari sini sesegera mungkin. Jika tidak, akan lebih sulit baginya untuk melarikan diri setelah dia dikepung lagi. Haha, persepsi senior Dangmo sangat tajam. Tapi sebelum dia bisa pergi, tawa kecil tiba-tiba bergema dan mencapai pikiran Raja Dangmo. Siapa yang mulia? Ucap Raja Dangmo mengerutkan kening dalam kebingungan. Suara ini jelas bukan dari Yuandao Shenzhen, juga bukan suara pria transenden klan gelap sebelumnya, dan sepertinya tidak ada permusuhan. Tapi yang mengejutkannya adalah dia bahkan tidak merasakan arah datangnya suara itu, seolah-olah suara itu terdengar begitu saja. Meskipun dia tidak bisa merasakan permusuhan pihak lain, Raja Dangmo tidak santai sama sekali, dan kewaspadaannya sangat tinggi. Saat berikutnya, terdengar suara yang membuat lelaki tua itu tidak percaya. Mo Lao, ini aku. Mendengar suara ini, Raja Dangmo terkejut, nona muda. Dia melihat ke tempat asal suara itu dengan kaget, dan melihat tiga sosok muncul diam-diam, salah satunya adalah Fang Muling. Ekspresi Raja Dangmo langsung menjadi bersemangat, nona, kenapa kamu ada di sini? Mo Lao, apakah kamu baik-baik saja? Ucap Fang Muling mendatangi Raja Dangmo dalam sekejap dan bertanya dengan prihatin. Raja Iblis tergerak dalam hatinya, nona, saya baik-baik saja, mengapa Anda ada di sini? Dan siapa mereka? Setelah mengatakan ini, Raja Dangmo memandang Qin Chen dengan waspada, dan aura tirani keluar dari dirinya, menutupi dunia dalam sekejap. Apakah mereka anggota Yuandao Shenzhen? Apakah dia ingin mengancamku? Nona, hati-hati, tidak ada orang baik di keluarga Tuoba. Fang Muling menggelengkan kepalanya saat melihat ini dan berkata, Iblis tua, kamu telah salah paham. Qin Chen dan Dewi Linglong bukanlah anggota Dewa Yuandao. Qin Chen lah yang menyelamatkanku dari Raja Tiangang dan yang lainnya sebelumnya. Jika bukan karena Qin Chen, saya mungkin sudah ditangkap oleh orang-orang Yuandao Shenzhen. Kata Fang Muling menjelaskan. Apakah dia Qin Chen? Ucap Raja Dangmo terkejut. Fang Muling telah membawanya ke ngarai luar angkasa sebelumnya, mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan pengikut yang dia temukan di alam rahasia Guixu, namanya adalah Qin Chen. Dan karena Qin Chen, mereka juga berhadapan dengan Cao Cao dari klan kegelapan, yang menyebabkan Dewa Yuandao dan Cao Cao klan kegelapan bergabung, yang membuatnya sangat berantakan. Apakah pria ini di depanku? Gumam Raja Dangmo menyipitkan matanya sedikit ketika dia melihat ke arah Qin Chen. Meskipun dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi Qin Chen tampaknya tidak transenden, dia merasakan aura berbahaya yang samar dari Qin Chen. Terlebih lagi, bukankah Qin Chen memasuki ngarai luar angkasa sebelumnya? Bagaimana bisa ada di sini? Anda pasti tahu kalau ngarai luar angkasa mengandung kekuatan luar angkasa yang sangat mengerikan. Bahkan dia mungkin tidak bisa bertahan di ngarai itu. Anak di depannya bahkan tidak transenden, jadi bagaimana dia bisa bertahan? Memikirkan hal ini, Raja Dangmo tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, Nona, bukankah Anda mengatakan bahwa orang ini memasuki ngarai luar angkasa? Ada banyak bahaya di ngarai luar angkasa, dan orang biasa pasti akan mati jika masuk.
Bagaimana anak ini bisa bertahan? Juga, bagaimana kamu menemukan tempat ini? Fang Muling berkata, Qin Chen memang memasuki ngarai luar angkasa sebelumnya, tetapi dia memiliki kekuatan yang luar biasa dan selamat. Kemudian, saya dikejar oleh Raja Tiangang, dan Qin Chen kebetulan tiba dan menyelamatkan saya. Adapun menemukan kamu di sini, Qin Chen datang jauh-jauh mengikuti jejak spasialmu. Ucap Fang Muling menjelaskan. Seseorang yang transenden setengah langkah dapat bertahan hidup di ngarai luar angkasa, dan kebetulan menyelamatkan nona muda. Dia bahkan dapat melihat jejak spasialku. Mungkinkah orang ini lebih baik dalam melacak daripada Dewa Yuandao dan detasemen kegelapan? Nona, orang-orang di dunia ini sangat jahat, jangan tertipu. Kata Raja Dangmo langsung merasakan ada yang tidak beres dari perkataan Fang Muling. Dia tidak percaya bahwa detasemen setengah langkah bisa sekuat itu. Dia tidak hanya bisa keluar dari ngarai luar angkasa hidup-hidup, tapi dia juga bisa menemukan dirinya di tempat kekacauan ini. Fang Muling tidak bisa berkata-kata, dia tahu bahwa Mo Lao masih tidak mempercayai Qin Chen. Senior Dangmo Shenzun bukan, ucap Qin Chen tersenyum lembut, jika aku jadi kamu, aku tidak akan sembrono dan akan mengontrol nafasku terlebih dahulu. Ini adalah tempat kekacauan. Jika kamu membuat suara yang begitu keras, kamu akan segera mengganggu burung hantu dewa di sini. Kamu tidak hanya akan berada dalam krisis, tapi juga akan melibatkan Muling. Aku takut pada saat Dewa Yuandao dan yang lainnya tiba dari jauh, aku khawatir itu akan lebih cepat. Kata Qin Chen dengan tenang. Muling, ucap Raja Dangmo mengerutkan kening, kamu bisa memanggil wanita itu dengan nama depannya. Cahaya tajam keluar dari matanya. Qin Chen tidak bisa berkata-kata. Bukankah otak Raja Dangmo ini tidak bekerja dengan baik? Fang Muling juga sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Mo Lao, cepat kendalikan nafasmu, apakah kamu ingin membunuhku? Saya bilang Qin Chen bukan orang jahat, tidak bisakah Anda mempercayai saya? Tahukah Anda bahwa Anda baru saja terungkap, dan bawahan Dewa Yuandao telah menemukan Anda? Jika Qin Chen tidak membunuh kedua orang itu, kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar sekarang. Raja Iblis sedang mengerutkan kening dan berpikir, maksud Anda, fluktuasi tadi disebabkan oleh Anda, Nona. Kalau tidak, bagaimana menurut Anda? Ucap Fang Muling tidak bisa berkata apa-apa. Raja Dangmo ragu-ragu sejenak, melirik ke arah Qin Chen, matanya berkedip sejenak, dan akhirnya menjadi tenang. Kekosongan di sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang, tetapi dia masih menatap Qin Chen dengan keraguan yang jelas. Qin Chen tidak berbicara omong kosong dan berkata dengan tenang, saya tahu Anda tidak mempercayai saya, tetapi setelah melihat ini, Anda seharusnya bisa mempercayainya. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyerang dengan tanda spasial. Tanda ilahi luar angkasa ini tidak terlalu cemerlang ketika ditembakkan. Itu hanya cahaya magis yang lemah. Tetapi selama proses terbang, kekuatan luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan cepat berkumpul. Di bawah pandangan semua orang, tanda ilahi ruang ini tampak berkembang pesat. Pada saat berada di depan Raja Dangmo, tanda spasial ini telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi, langsung menutupi semua kekosongan di sekitar Raja Dangmo. Di bawah fluktuasi ruang ini, perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul di hati Raja Dangmo. Dia merasa jika dia membiarkan jalur luar angkasa ini menimpanya, kemungkinan besar dia akan terluka. Bagaimana ini mungkin? Anak di depannya jelas hanya Master Transcendent setengah langkah. Tidak peduli seberapa kuat kualifikasinya dan betapa menakjubkan bakatnya, tidak mungkin dia melukai dirinya sendiri dengan satu kekuatan magis. Dalam keterkejutannya, Raja Dangmo menyerang dengan satu telapak tangan, dan dengan raungan, tangannya yang besar berubah menjadi puncak gunung yang besar, dan dia langsung meraih tanda ilahi luar angkasa yang cukup untuk memberinya krisis. Ketika telapak tangannya mengenai hukum antariksa yang besar ini tidak meledak, malah hancur dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Dengan teriakan, kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya melewati tubuh Raja Dangmo, seperti angin sepoi-sepoi bertiup dan awan melingkar, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Sungguh kekuatan yang luar biasa untuk mengendalikan ruang. Gumam Raja Dangmo menghirup udara dingin. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa alasan mengapa tanda ilahi spasial yang dia peroleh sebelumnya menghilang secara diam-diam bukan karena dia meledakkannya,
tetapi ketika kekuatan magis spasial menyentuh serangannya, struktur itu secara otomatis runtuh, seperti gelembung sabun, dengan cepat musnah di bawah serangan kekuatan luar. Metode seperti itu sungguh ajaib. Pastilah kendali hukum ruang angkasa telah mencapai tingkat kemahiran. Bahkan master seperti Raja Dangmo hampir tidak pernah melihat kendali semacam ini. Prinsip ruang ini adalah apa yang saya peroleh dari wawasan saya di ngarai luar angkasa. Sekarang, Senior Dangmo, harusnya percaya bahwa saya bisa keluar dari ngarai luar angkasa hidup-hidup bukan? Ucap Qin Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan tenang. Raja Dangmo menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya ke arah Qin Chen dan berkata, teman kecil, aku ceroboh sebelumnya. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Atas nama Anyu Mansion, aku, Raja Dangmo, sangat berterima kasih. Cara dia memandang Qin Chen benar-benar berubah. Setelah melihat gerakan Qin Chen, dia sepenuhnya percaya apa yang dikatakan Qin Chen. Pemuda dengan tingkat kultivasi seperti itu dapat mengendalikan hukum ruang yang begitu menakjubkan. Bahkan di wilayah bintang 13 selatan, bakat seperti itu bisa disebut abnormal, seterang bintang. Bahkan jika keluarga Tuoba ingin mengincar diri mereka sendiri, mereka tidak akan pernah mengirim orang berbakat seperti itu untuk mengambil risiko. Kemudian, Raja Dangmo menoleh untuk melihat Fang Muling. Fang Muling adalah wanita muda tertua di Anyu Mansion. Dia belum pernah memiliki pasangan. Pemilik mansion telah mengkhawatirkan masalah ini sepanjang hari, dan rambutnya hampir beruban karena khawatir. Namun wanita muda tertua selalu dimanjakan, namun ia tidak tahu banyak tentang cinta, bahkan ia tidak memiliki perasaan sama sekali. Penguasa istana telah mengatur banyak kencan buta untuk wanita muda tertua, namun dia tidak suka yang ini atau itu. Sekarang Qin Chen memiliki bakat luar biasa. Jika dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan keluarga Tuoba, dia adalah prospek yang bagus. Yang paling penting adalah wanita tertua tidak mengatakan betapa dia menyukai anak laki-laki ini, setidaknya dia tidak membencinya, jika tidak, dia tidak akan membiarkan dirinya membalas dendam anak laki-laki ini dan menimbulkan masalah bagi datasemen klan kegelapan. Memikirkan hal ini, Raja Dangmo tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika saya bisa menyelesaikan masalah seperti itu untuk penguasa istana, maka penguasa istana mungkin akan sangat senang sampai semua giginya tanggal. Raja Dangmo terus menatap Qin Chen. Anak laki-laki ini tampan dan sangat berbakat. Gerakan yang baru saja dia lakukan sudah lebih unggul dari 99% jenius di Anyu Mansion. Selain itu, ia memiliki sikap yang luar biasa dan tidak sombong dalam menghadapi dirinya sendiri. Ya, itu bibit yang bagus. Tanpa disadari, Lord Dangmo menunjukkan senyuman, dan semakin dia melihat ke arah Qin Chen, dia menjadi semakin puas. Merasakan tatapan Lord Dangmo yang menatapnya dengan senyuman aneh, Qin Chen merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan merinding tanpa alasan. Apa tampilan ini? Mengapa rasanya seperti melihat gadis berbunga kuning? Mo Lao, kenapa kamu tertawa? Ucap Fang Muling juga memandang Raja Dangmo dengan bingung. Raja Dangmo segera sadar kembali, terbatuk, menghilangkan rasa malunya, dan kemudian buru-buru berkata, saya tidak melihat apa-apa, saya tidak melihat apa-apa, saya ingin tahu dari kekuatan mana teman kecil saya berasal. Apakah kedua orang tuanya ada di sini? Kata Raja Dangmo memandang Qin Chen sambil tersenyum. Qin Chen bingung. Fang Muling juga tidak bisa berkata-kata. Dia tahu bahwa Mo Lao sedang mencari pasangan untuk dirinya sendiri. Ketika ayahnya mengatur kencan buta untuknya, Mo Lao bertanya kepada orang-orang itu seperti ini. Mo Lao, kita masih berada di alam rahasia Guiksu, dan ada banyak bahaya. Bukankah pertanyaan yang kamu ajukan ini tidak pantas? Ucap Fang Muling tidak bisa berkata apa-apa. Ah, ya, tidak pantas, tidak pantas. Baru pada saat itulah Lord Dangmo bangun. Dia masih berada di tanah kekacauan dan dalam bahaya besar. Dia harus pergi dari sini secepat mungkin. Kalian, ikuti aku dan aku akan membawamu keluar dari sini. Ucap Lord Dangmo berkata buru-buru, ekspresinya menjadi serius. Masalah Qin Chen dapat dipahami setelah dia melarikan diri nanti, lagi pula, dia masih belum mengetahui detail pihak lain, dan dia masih harus mengamati pihak lain dengan cermat. Memikirkan hal ini, Lord Dangmo segera melompat dan berkata, Nona, semuanya, ikuti saya.
Biarkan aku membawanya. Tanpa menunggu Raja Dangmo untuk memimpin, Qin Chen sudah menjemput Fang Muling dan Dewi Linglong, dan tiba di depan Raja Dangmo dalam sekejap. Nona Xie, kamu. Ketika Raja Dangmo melihat pemandangan ini, matanya langsung melebar, kamu sangat berani. Dia memelototi Qin Chen dengan marah, dan niat membunuh tiba-tiba melonjak. Orang seperti apa wanita itu? Meskipun Raja Dangmo mengkhawatirkan kebahagiaan wanita muda itu tidak berarti pihak lain dapat mengambil tindakan sekarang, dan masih ada dua orang dalam satu pelukan. Ini keterlaluan. Mo Lao, Qin Chen ada di sini untuk mencegah kita ditemukan oleh burung hantu dewa, dan kecepatan kita terlalu lambat, jadi kita biarkan dia memimpin kita. Jangan terlalu banyak berpikir, ucap Fang Muling berkata buru-buru dengan wajah memerah. Raja Dangmo tidak bisa berkata-kata. Penjelasanmu cukup bagus, tapi kenapa wajahmu tersipu? Ikuti aku, ucap Qin Chen terlalu malas untuk memperhatikan Raja Dangmo, dia bergoyang dan segera melarikan diri ke dalam kehampaan. Raja Dangmo buru-buru mengikutinya. Anda tidak bisa pergi keluar. Sudah dikepung seluruhnya. Satu-satunya cara Anda bisa pergi sekarang adalah masuk lebih dalam. Beberapa sosok terus bergerak ke dalam. Awalnya, Raja Dangmo tidak bisa berkata-kata dan Qin Chen tidak tahu seberapa tinggi langit dan ingin memimpin. Namun lambat laun, ekspresinya menjadi serius. Qin Chen sepertinya sangat akrab dengan tempat kekacauan ini, sepanjang jalan, dia tidak bertemu dengan burung hantu dewa. Jelas kadang-kadang Raja Dangmo merasakan aura beberapa burung hantu dewa di depannya, dan jumlahnya cukup banyak, tetapi Qin Chen sering berbelok dan aura burung hantu dewa ini akan menghilang, seolah-olah dia tahu bahwa ada jalan yang aman di antara burung hantu dewa ini. Selain itu, selama penerbangan Qin Chen, tidak ada fluktuasi spasial sama sekali, yang sangat mengejutkannya. Dengan cara seperti itu, tak heran dia bisa dilacak. Entah sudah berapa lama mereka terbang, namun tiba-tiba mereka berhenti di suatu tempat yang suasananya berbintik-bintik. Ini dia, ucap Qin Chen melihat sekeliling dan mengangguk puas. Tempat ini, gumam Raja Dangmo melihat sekeliling. Di sekelilingnya, ada deretan kerikil yang tersuspensi, yang sangat berbintik-bintik dan berantakan. Kerikil ini seharusnya terbentuk setelah penghancuran benua tertentu di alam rahasia Guixu. Mereka memiliki aura perubahan kuno dan sangat keras, bahkan setelah ratusan juta tahun berada di tanah kekacauan ini, mereka belum dimusnahkan. Dia mengerutkan kening, meskipun tempat ini lebih cocok untuk bersembunyi, bukankah ini terlalu kacau? Aura kekacauan di tempat kekacauan ini sangatlah kuat. Tidak apa-apa untuk tinggal di tempat seperti itu dalam waktu singkat. Namun, jika Anda tinggal di sini dalam waktu yang lama, begitu aura kekacauan masuk ke dalam tubuh, pasti akan menyebabkan kerusakan pada sumbernya dan mempengaruhi masa depan. Qin Chen mengangguk dan berkata, suasana di sini memang agak kacau. Tidak cocok untuk tinggal jangka panjang, tapi cocok untuk berkelahi. Apa? Berkelahi? Ucap semua orang terkejut dan menunjukkan keheranan mereka. Tidak buruk, ucap Qin Chen memandang Raja Dangmo, kamu tidak benar-benar ingin melarikan diri bukan? Mata Qin Chen sedikit menyipit, jika kita ingin benar-benar bebas dari kekhawatiran di reruntuhan ini, kita harus membunuh Dewa Yuan Dao dan data semen klan kegelapan. Jika tidak peduli bagaimana kita menghindarinya, cepat atau lambat kita akan berkonflik dengan mereka. Karena cepat atau lambat akan ada konflik, kenapa tidak memanfaatkan kesempatan ini? Semua orang tersentak, hanya beberapa dari kita. Tidak, ini terlalu berbahaya bagi nona muda. Ucap Raja Dangmo menggelengkan kepalanya. Meskipun dia tahu apa yang dikatakan Qin Chen benar, tidak masalah jika dia dibiarkan bertarung, tetapi jika wanita muda itu berada dalam krisis, dia akan mati. Kalau begitu, apakah kamu punya cara lain untuk pergi dengan selamat? Ucap Qin Chen menoleh dengan tenang. Ini, ucap Raja Dangmo ragu-ragu. Jika tidak, maka itu saja. Selain itu, Fang Muling dan Dewi Linglong tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran, mereka hanya membutuhkan kita. Hanya kita berdua, ucap Raja Iblis terkejut, bagaimana jika ini bukan mencari kematian? Tentu saja, selain kita, ada juga pembantu lainnya. Ucap Qin Chen tersenyum sedikit dan berkata, tolong rasakan sekelilingmu dengan hati-hati. Raja Dangmo terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan segera menyebarkan kesadaran spiritualnya.
Meskipun kesadaran spiritual halus sangat ditekan di sini, dia masih merasakan sesuatu yang aneh. Ini dia, gumam Raja Dangmo, matanya tiba-tiba melebar. Rambut di sekujur tubuhnya berdiri dalam sekejap.